Halo Sobat Manajemen, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Suci Ramadini dengan 3 rekan saya. Yang pertama ada Rada Husni Syafati, yang kedua ada Pospa, dan yang ketiga ada Naya Nur Alifia Putri. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting dalam akuntansi biaya, yaitu harga pokok proses. Bagaimana sebuah produk melewati berbagai tahapan produksi dan berapa biaya yang akan dikeluarkan di setiap tahapnya. Itulah yang akan kami kupas pada sesi kali ini. Yuk simak video kali ini, let's check it out. Teman-teman tahu nggak nih, apa itu perhitungan harga pokok proses? Perhitungan harga pokok proses atau disebut dengan HPP adalah proses penting dalam menentukan biaya produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Memahami HPP menjadi krusial bagi setiap bisnis karena dapat digunakan untuk menentukan harga jual, menganalisis profitabilitas, dan mengelola efisiensi produk. Nah, panduan ini akan membahas secara mendalam tentang konsep HPP, metode perhitungannya, serta aplikasinya dalam berbagai jenis bisnis. Next, ciri-ciri perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok proses. Perusahaan tersebut biasanya memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar dan seragam. Misalnya, perusahaan memproduksi makanan, minuman, sabun, dan semen. Proses produksi ini di perusahaan cenderung berkelanjutan dengan produk yang melewati berbagai tahapan produksi. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan perhitungan harga pokok job order. Perusahaan yang menggunakan perhitungan ini biasanya memproduksi barang yang unik dan pesanan yang khusus. Misalnya, perusahaan memproduksi pakaian khusus, mobil custom, atau bangunan custom. Proses produksi ini dilakukan di perusahaan ini cenderung terputus-putus dengan setiap pesanan diproses secara terpisah. Selanjutnya, ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. Yang pertama, proses berkelanjutan. Perhitungan harga pokok proses biasanya digunakan dalam perusahaan dengan proses produksi yang berkelanjutan, di mana produk melewati berbagai tahap produksi secara kontinu. Contohnya, perusahaan yang memproduksi minuman, makanan, sabun, dan semen tadi. Nah, yang kedua, produk seragam. Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya memproduksi produk dalam jumlah yang besar dan memiliki karakteristik yang beragam. Artinya, setiap unit produk memiliki spesifikasi dan kualitas yang hampir identik. Dan yang ketiga, biaya dikumpulkan secara kumulatif. Biaya produksi dikumpulkan secara kumulatif di mana semua biaya yang terjadi dalam setiap proses produksi dijumlahkan untuk menentukan total biaya produksi. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, penggunaan unit ekuivalen. Untuk menghitung biaya produksi, digunakan unit ekuivalen yang merupakan satuan pengukuran untuk mengukur tingkat penyelesaian produk dalam setiap proses. Yang keempat, perlakuan persediaan barang dalam proses atau BDP awal. BDP awal merupakan bagian penting dalam akuntansi biaya, khususnya bagi perusahaan manufaktur yang memproduksi barang secara bertahap ataupun berkelanjutan. Barang dalam proses atau BDP mengacu pada persediaan barang dalam proses tahap produksi, namun belum selesai sepenuhnya pada akhir periode akuntansi. Proses perlakuan persediaan dalam barang yaitu yang pertama, penentuan barang dalam proses awal. Yang kedua, menambahkan biaya selama periode berjalan. Yang ketiga, menghitung persentase penyelesaian. Yang keempat, penggunaan metode biaya. Yang kelima, menghitung barang dalam proses akhir. Dan yang terakhir, alokasi biaya ke produk jadi. Materi yang kelima yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Yang pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Metode ini menghitung biaya produksi dengan cara menjumlahkan seluruh biaya produksi yang terjadi selama periode tersebut dan membaginya dengan jumlah total unit yang diproduksi. Metode ini mengasumsikan bahwa semua unit produksi memiliki biaya produksi yang sama dan menghasilkan biaya produksi rata-rata yang berlaku untuk semua unit yang telah terjual. Contohnya,
dapat kita saksikan pada cuplikan video. Yang kedua, menyusun laporan harga pokok produksi menggunakan metode FIFO, First In, First Out. Metode FIFO mengasumsikan bahwa unit yang diproduksi pertama kali akan dijual pertama kali. Dengan demikian, biaya produksi untuk unit yang terjual pertama kali akan mencerminkan biaya produksi awal periode tersebut. Metode FIFO sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang mudah rusak atau memiliki siklus hidup yang pendek. Nah, yang pertama kita akan mencari bagaimana perhitungan biaya pokok produksi. Biaya pokok produksi sama dengan biaya per unit saldo awal dikali jumlah saldo awal ditambah biaya per unit produksi periode berjalan dikali jumlah produksi periode berjalan. Nah, kita asumsikan biaya per unit saldo awal sama dengan perhitungan rata-rata tertimbang yaitu 55.000. Jadi biaya pokok produksinya adalah 55.000 dikali 1.000 ditambah 55.000 dikali 9.000, maka didapatkan biaya pokok produksinya adalah 555 juta. Sedangkan untuk perhitungan harga pokok per unitnya sama dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu harga pokok per unit sama dengan 55.000. Selanjutnya, perhitungan harga pokok proses produk yang diolah lebih dari satu proses. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan harga pokok produk yang diolah dalam satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produk dari departemen produksi sebelumnya. Maka produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari A. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya dan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis, produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Dalam hal ini perlu diperhatikan, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Selanjutnya ada perlakuan produk hilang. Dalam proses produksi, kadang-kadang terjadi produk hilang yang disebabkan oleh sifat produk yang mudah menguap, menyusut, atau disebabkan proses pengolahan. Proses hilang tidak mempunyai wujud secara fisik dan untuk menelusurinya, apakah produk tersebut hilang pada proses awal atau proses akhir. Produk hilang dalam proses adalah hilangnya atau menyusutnya produk dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Terdapat dua metode perlakuan produk hilang di dalam proses, yaitu ada A. Produk hilang dalam proses dianggap terjadi di awal proses apabila produk hilang diperlakukan sebagai hilang pada awal proses, maka dalam menghitung harga pokok produk, persatuan harus memperhatikan ketentuannya. Dan ketentuannya itu ada sebagai berikut. Yang satu, produk hilang tersebut tidak ikut dihitung dalam menentukan jumlah produk ekuivalen karena produk hilang tersebut tidak ikut menikmati biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, jika terjadi produk hilang awal proses di departemen lanjutan, maka perlu diadakan penyesuaian atau penyusutan terhadap harga pokok persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya. Dan yang B, produk hilang dalam proses dianggap terjadinya di akhir proses. Apabila produk hilang diperlakukan sebagai hilang akhir proses, maka dalam menghitung harga pokok produk persatuan harus memperhatikan ketentuan. Dan ketentuannya ada sebagai berikut. Yang pertama, ada produk hilang tersebut ikut dihitung dalam menentukan jumlah produk ekuivalen karena produk hilang tersebut telah ikut menikmati biaya yang dikeluarkan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, ada harga pokok produk hilang dibebankan pada produk selesai yang ditransfer ke gudang atau ke departemen lanjutan.
Selanjutnya ada perlakuan biaya perbaikan produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang baik. Dalam hal ini tergantung penyebab timbulnya produk cacat, maka perlakuan produk terhadap produk cacat yaitu produk cacat bersifat normal di dalam perusahaan. Apabila produk cacat bersifat normal, semua biaya perbaikan produk cacat diperlukan sebagai elemen biaya produksi pada departemen di mana produk cacat digabungkan dengan setiap elemen biaya yang ada.